Nah, kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di tempat ini dan memimpin acara firman baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong yang mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dan Injil-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu. Dan jangan biarkan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong kami semua dan mendengar, berikan hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami mengerti, dan setelah kami mengerti, jadikan kami bukan hanya pendengar dan mengerti firman, tapi pelaku penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Dan kami juga sadar setan pasti bekerja dalam acara firman. Sekali lagi kami mohon kau kuatkan semua kami supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Mas, kita masuk dalam pelajaran yang baru, Kisah Rasul 9, atau pasal yang baru ya. Ayat 1 sampai dengan 31 yang jelas menunjukkan pertobatan Paulus atau Saulus ya. Kita akan baca seluruhnya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan melumbangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kembali dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan telah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Sementara itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat.
Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam kepala? Akan tapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi menurunkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jatuh diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Lama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sebagai catatan saudara ya, Paulus itu menceritakan atau men-sharingkan pertobatannya yang terjadi dalam pasal ini di dalam Kisah Rasul 22 ayat 1 sampai 21 dan juga di dalam Kisah Rasul 26 ayat 12 sampai dengan 23. Jadi dengan membandingkan kisah 9 ini dengan kisah 22 dan kisah 26, maka kita akan mendapatkan gambaran atau cerita yang lebih lengkap tentang pertobatannya. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah kejahatan Paulus ya. Ia hadir menyetujui dan menyaksikan pembunuhan terhadap Stefanus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Lalu Kisah 81a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dan Kisah 22 ini sharingnya dia ya. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Jadi Paulus ini berusaha membinasakan orang-orang Kristen, memasuki rumah mereka, menyeret mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Kita lihat dalam kisah 9 nih yang sedang kita bahas ini, ayat 1, ayat 2, ayat 13, dan ayat 14 ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Kisah 8 ayat 3, tapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyalahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kisah 22, ini sharingnya dia juga ya, ayat 4, ayat 5, dan ayat 19. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ayat 19, jawabku Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Kisah 26 ini juga sharingnya dia.
Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amal yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Saudara, kalau kita lihat sampai di sini saja ya, sebetulnya kalau di Indonesia ini kita golongan minoritas mendapatkan tekanan dari golongan mayoritas. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Paulus lakukan dan bagaimana orang-orang Kristen diperlakukan oleh Paulus dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Jadi kita seharusnya bersyukur kita tidak mengalami yang lebih berat seperti ini ya. Sekalipun memang tetap tidak enak menjadi golongan minoritas yang ditekan, balik pada kebaktian dibubarkan dan sebagainya, rumah dirusak dan macam-macam halnya seperti itu. Tapi coba bandingkan dengan apa yang Paulus lakukan ini, itu sama sekali tidak ada apa-apanya betulnya. Saya lanjutkan ya, tetapi yang paling gawat dari Paulus ini adalah bahwa ia tidak menyadari akan dosanya. Bahkan ia menganggap dosa-dosanya itu sebagai kebaikan. Hal itu bisa terlihat dari pertama Kisah Rasul 22 ayat 3 sampai 5. Ini sharingnya dia juga ya. Aku adalah adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Sekarang poin yang kedua dalam Kisah Rasul 26 ayat 9 sampai dengan 11. Ini juga sharingnya dia. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka, ya pernah menyangka berarti sekarang waktu dia sharing ini sudah tidak ya, bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dan Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amal yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dalam poin yang ketiga kita lihat dalam Filipi 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya ini yang tidak bercacat ini jelas pandangan dia pada saat dia belum bertobatnya. Karena tidak ada orang bisa mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Dan dia sebagai seorang Farisi, dia memang orang yang biasanya sok suci gitu pada waktu dia belum bertobat. Sebagai kesimpulan, saudara, Saulus adalah orang berdosa yang mengabdi dirinya baik. Sebetulnya ini adalah kondisi yang paling celaka ya. Dan rasanya tidak memungkinkan dia bertobat. Apalagi menjadi seorang rasul yang mendirikan begitu banyak gereja, yang bahkan menulis 13 surat dalam perjanjian baru, dan yang akhirnya mati syahid bagi Kristus. Tapi memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi kalau melihat orang agama lain, apalagi yang anti Kristen dan sebagainya seperti Paulus ini, jangan tidak mau menginjili mereka dan menganggap bahwa mereka orang reprobate dan sebagainya. Paulus ini sangat kejam, menyiksa dan menangkap, membunuh dan sebagainya, tapi dia adalah orang pilihan dan dia dipertobatkan oleh Tuhan sendiri dan akhirnya dia menjadi rasul yang paling hebat di dalam kekristenan. Saya lanjutkan dengan poin yang kedua, selalu bertobat. Karena apa? Karena Yesus menyatakan diri kepadanya. Poin A, saudara, Yesus menyatakan diri secara langsung atau melalui mujizat.
ayat 3 sampai dengan ayat 7. Kita akan baca dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Pertama yang akan saya bahas adalah mujizat itu ya. Poin A, sinar itu dalam ayat 3, dan kita bandingkan dengan Kisah Rasul 26 ayat 13 yang mengatakan bahwa sinar itu lebih terang dari matahari. Kisah Rasul 26 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ini jelas bukan hanya sekedar sinar, tapi Yesus sendiri. Bandingkan dengan ayat 17, ayat 27, kisah 22 ayat 14, 1 Korintus 9 ayat 1, 1 Korintus 15 ayat 8. Semua ayat ini mengatakan bahwa Saulus atau Paulus itu melihat Tuhan. Kita akan baca ayatnya ya. Kisah 9, 17, dan 27. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, perhatikan sudah disebut saudaraku ya. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 27, tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 22:14. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Lalu 1 Korintus 9 ayat 1, bukankah aku rasul, bukankah aku orang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Saya jelas dari ayat-ayat ini dia memang melihat Yesus ya. Apakah itu penglihatan atau tidak itu lain urusan, tapi pokoknya dia melihat Yesus ya. Sekarang poin B, teman-temannya mendengar, tetapi tidak melihat seorang pun. Kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 7 ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat juga seorang pun juga pun. Jadi perhatikan ya, di sini dikatakan mereka mendengar, tapi dikatakan juga mereka tidak melihat. Ya, mendengar ya, melihat tidak. Ini kelihatannya bertentangan dengan Kisah Rasul 22 ayat 9, dan ini juga digunakan oleh orang Muslim. Saya pernah tahu di TikTok orang Muslim yang menggunakan ayat ini untuk menyerang Alkitab Kristen, bahwa Alkitab Kristen itu kontradiksi. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya, kalau di sini yang warna biru ini mereka mendengar tapi tidak melihat. Tapi yang di sini warna merah ini, dan Kisah 22 ayat 9, mereka melihat tapi mereka tidak mendengar. Jadi yang mana yang benar ini? Tidak ada yang salah, saudara, kedua-duanya benar ya, karena keduanya bisa diharmoniskan betulnya. Ini penjelasannya ya. Pertama, teman-temannya melihat terang. Jadi perhatikan ya, yang warna merah ini cocok dengan yang warna merah, yang warna biru cocok dengan yang warna biru ya. Teman-temannya melihat terang. Kedua, tetapi tidak melihat Yesus. Melihat terangnya, tapi tidak melihat Yesusnya. Lalu poin ketiga, mereka mendengar suara. Poin keempat, tetapi tidak mendengar atau menangkap suara tersebut. Kata-katanya itu apa, mereka nggak tahu. Cuma mendengar suara itu saja ya. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 7, ini yang warna biru menceritakan nomor 3 dan nomor 2. Jadi mereka mendengar tetapi tidak melihat ya. Kita lihat ke atas lagi cocok ke tanda. Mereka mendengar tapi tidak melihatnya.
Nah, sekarang yang kisah Rasul 22 ayat 9 menceritakan nomor satu dan nomor 4. Nomor satu dan nomor 4 mereka melihat terang tapi tidak mendengar. Coba kita lihat cocok atau enggak ya. Nah, mereka memang melihat tapi tidak mendengar. Jadi tidak mendengar itu maksudnya mereka tidak menangkap suara itu apa ya. Mendengar suara tapi tidak menangkap suara itu apa. Juga melihat juga seperti itu, melihat terang tapi tidak melihat Yesusnya. Jadi sebenarnya pengharmonisannya gampang sekali, cuma kalau dalam TikTok itu kan nggak bisa. Saya suka sekali untuk buka buka data seperti ini. Kalau tanpa data diceritakan begitu, rasanya agak sukar bagi mereka untuk mengerti ya. Tapi pokoknya dalam peristiwa ini bisa dijelaskan dan ini sama sekali bukan kontradiksi. Sekarang kita masuk dalam poin C. Peristiwa ini membuat Saulus rebah, itu ada dalam ayat 4 dan dalam kisah 22 ayat 7. Juga teman-teman Saulus ikut rebah dalam kisah Rasul 26 ayat 14. Kita baca ya, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah 22 ayat 7, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah 26 ayat 14, kami semua, ya bukan cuma dia, tapi kami semua di sini ya, rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Kalau dikatakan bahasa Ibrani itu biasanya bahasa Aramaik ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Adalah lucu bahwa kalau ada orang yang menggunakan peristiwa ini sebagai dasar kitab suci dari geblak gitu ya. Mengapa? Karena dalam doktrin mereka dikatakan bahwa geblak itu terjadi karena penerimaan baptisan Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus. Ini terlihat dari kutipan ini. Saya kutip dari bukunya Betania, Warta Betania edisi nomor 30, halaman ketiga, kolom 1. Hal tumbang dalam roh yang terjadi pada saat seseorang itu menerima baptisan atau pengurapan Roh Kudus. Baik orang percaya tersebut menerimanya melalui penumbangan tangan dari seorang hamba Tuhan ataupun tidak. Tumbang dalam roh yang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan slain in the spirit terjadi bisa dalam suatu kelompok orang banyak di dalam kebaktian persekutuan umum atau pada kebaktian di gereja, juga pada pelayanan-pelayanan pribadi. Tetapi orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang kafir ya. Ingat bahwa pada saat itu Saulus belum bertobat, jadi dia masih kafir dan dia itu ngeblak. Nah kalau di kutipan ini, mereka itu menerima baptisan atau pengurapan Roh Kudus sebagai orang percaya tersebut ya. Jadi tidak cocok kan dengan ini ya. Yang di sini orang percaya, yang di sini Paulus belum percaya itu. Jadi jelas bahwa mereka bukan rebah karena menerima Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus dan sebagainya. Dia baru menerima Roh Kudus itu pada waktu Ananias mendatangi dia dan menumpangkan tangannya, kebutaannya hilang dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Mujizat itu menyatakan Yesus sebagai Allah atau sebagai Tuhan dalam ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Poin A, suara itu bertanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku dalam ayat 4? Ini ayat 4 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sekarang poin B-nya, Saulus menjawab dengan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ayat 5a ya. Nggak usah saya baca ulang. Ada yang menganggap bahwa kata Tuhan dalam pertanyaan Paulus ini ya, hanya berarti kata sir atau tuan di dalam bahasa Inggris. Tetapi ini tidak mungkin betulnya. Sinar itu dan rebahnya dirinya pasti menyebabkan Saulus tahu bahwa ia sedang berurusan dengan sesuatu yang bersifat ilahi, sehingga menyebut Tuhan, sehingga sebutan Tuhan itu betul-betul berarti Tuhan ya. Sekarang poin saya jawaban Yesus dalam ayat 5b, katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bahwa Yesus menjawab pertanyaan
siapakah engkau Tuhan, dengan kata-kata akulah Yesus yang kau aniaya itu, menunjukkan bahwa ia menyatakan diri kepada Saulus sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Sebagai penerapan saudara, sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah atau Tuhan? Dan kedua, pada waktu memberitakan Injil, tekankan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah. Ya, khusus menghadapi Muslim itu yang menganggap Yesus cuma sebagai utusan, sebagai nabi, tapi mereka tidak percaya dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, apalagi sebagai juru selamat. Mereka juga tidak percaya Yesus mati, yang mati itu orang yang diserupakan. Maka pada waktu kita memberitakan Injil pada orang yang tidak percaya hal itu, yang tidak mereka percaya tentang Injil, itu yang harus kita tekankan ya. Dan ketika mujizat itu menyadarkan Saulus akan dosanya dalam ayat 4 dan ayat 5, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi saudara, kalau orang-orang yang lain itu mendengar tapi tidak melihat, atau melihat tapi tidak mendengar. Tapi kalau Saulus, dia mendengar maupun melihat, dan pada waktu mendengar itu menangkap kata-katanya, dan waktu melihat, dia melihat itu Yesus ya. Jadi beda antara Saulus dengan orang-orang yang lain. Poin yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Semua tindakan yang ia anggap baik ternyata adalah penganiayaan terhadap Tuhan sendiri. Karena memang Tuhan menganggap perlakuan terhadap anak-anaknya sebagai perlakuan terhadap dirinya sendiri. Jadi saudara, hati-hatilah dengan sikap saudara terhadap orang Kristen atau apakah lagi sebagai hamba Tuhan yang betul-betul adalah hamba Tuhan. Karena sikap yang buruk terhadap anak-anak Tuhan itu dianggap oleh Tuhan sebagai perlakuan yang buruk terhadap dirinya sendiri. Dan sebaliknya sikap yang baik terhadap anak-anak Tuhan dianggap sebagai perlakuan yang baik terhadap diri Tuhan sendiri. Mari kita bandingkan dengan ayat ini ya. Matius 10 ayat 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, perhatikan ya. Alasan memberikan itu karena ia muridku ya. Bukan sekadar kasihan kepada seseorang, tapi karena ia murid Kristus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadamu. Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Daripada waktu kita memberitakan Injil, orang itu menolak kita, itu sama dengan dia menolak Yesus sendiri. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Karena dalam Yohanes 13 ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara, semua kita ini diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau orang menerima kita, dia menerima Yesus yang mengutus kita. Dan kalau dia menerima Yesus yang mengutus kita, dia menerima Bapa yang mengutus Yesus ya. Saya lanjutkan dengan Lukas 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Ya, yang menolak kita sama dengan menolak Yesus. Dan menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Lalu kita lihat dalam Zakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab, perhatikan ini ya, sebab siapa yang menjamah kamu, ya bangsa Israel ya, berarti menjamah biji matanya. Jadi ini berlaku dalam PL maupun PP. Kalau dalam PL, bangsa Israel adalah umat Tuhan. Kalau dalam PP, kita orang Kristen adalah umat Tuhan ya. Jadi siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan. Lalu kita lihat dalam Matius 25 ayat 41 dan 45. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan.
Ya, ini negatif semua ya. Aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Nah, perhatikan jawaban Yesus dalam ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi sesama orang Kristen, saudara, kalau mereka butuh pertolongan dan memang kita bisa menolong, kita harus menolong. Kalau kita tidak menolong orang Kristen yang paling hina, kita tidak melakukannya juga untuk Yesusnya. Tapi ingat, ini berlaku hanya untuk orang Kristen sejati, ya, tidak berlaku untuk orang Kristen KTP. Barang poin yang keempat, Yesus menasihati supaya Saulus bertobat dan bukan mengeraskan hati. Di dalam terjemahan King James dalam ayat 5-nya ini ada tambahan yang seharusnya tidak ada di sini. Tetapi ini diambil dari Kisah Rasul 26 ayat 14. It is hard for thee to kick against the pricks. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Pada waktu kita tadi membaca Kisah Rasul 26, saya rasa ayat ini sudah kita baca. Jadi ayat ini sebetulnya tidak ada di dalam Kisah Rasul 9, adanya dalam Kisah Rasul 26 ayat 14. Tapi entah bagaimana yang nyalin itu mengambil dari sana dan dimasukkan dalam Kisah Rasul 9. Tapi memang kita tidak mempercayai bahwa kitab suci kita itu tidak ada perubahan, ya. Beda dengan Islam yang mengklaim hal itu, tetapi itu bagi saya hanya sekedar klaim. Istilah galah rangsang oleh NIV dan NAS diterjemahkan goats. Ini artinya dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kalau saya lihat dalam terjemahan dari tidak ada anu, ya. A sharp pointed stick used in driving oxen. Tongkat berujung runcing yang digunakan untuk menggiring lembu jantan. Kalau lembu jantan itu untuk pertama kalinya dipakai membaca, orang yang mengendalikannya itu memegang tongkat panjang yang ujungnya runcing dan diletakkan di belakang lembu itu. Sehingga setiap kali lembu itu menendang ke belakang, dia sakit sendiri karena terkena ujung runcing itu. Ini untuk mengajar lembu itu tunduk. Kalau tunduk dia aman, kalau berontak ya sakit sendiri, apalagi kalau dia nendang. Jadi pada waktu Tuhan berkata supaya Paulus jangan menendang ke rangsang, artinya adalah Tuhan memperlakukan Paulus seperti lembu yang mau dididik dengan memasang galah rangsang, dengan memasang galah rangsang. Kalau Paulus memberontak, ia akan sakit sendiri. Sebenarnya kalau Paulus mau menurut, ia akan aman. Jadi memberontak terhadap perintah Tuhan seperti Yunus itu, ya, yang sakit sendiri, saudara, ya. Hal seperti ini sering dilakukan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, termasuk saudara. Karena itu janganlah memberontak pada Tuhan, itu hanya akan menambah penderitaan saudara. Sebaliknya taatlah pada Tuhan. Kami masuk dalam poin B. Saulus menyatakan, Yesus menyatakan diri atau mengajar Saulus melalui Ananias. Poin pertama saudara, ayat 6b. Di sini lagi-lagi King James memberikan tambahan yang seharusnya juga tidak ada di sini, tapi sebetulnya ada dalam Kisah Rasul 22 ayat 10. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Dan ia dengan gemetar dan heran berkata, Tuhan, apakah yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Ini menunjukkan bahwa Saulus mau tunduk dan ia meminta untuk diberikan perintah atau petunjuk. Pernahkah saya bertanya seperti itu pada Tuhan? Apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan? Dalam pelayanan atau dalam hal apapun, tanya kepada Tuhan, ya, apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saudara kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Saya lanjutkan dengan ayat 2, poin yang kedua. Tapi Yesus menjawab Saulus dengan ayat 6 yang menyuruhnya pergi ke kota, dan nanti Tuhan akan memberikan petunjuk. Ayat 6, tetapi bangunan dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sementara itu Yesus mengutus Ananias ayat 10-12. Ananias berusaha menolak ayat 13-14. Tapi Tuhan tetap menyuruh ayat 15 dan akhirnya Ananias taat ayat 17 dan 18.
Kita baca ayat 10 sampai 18 ya, karena ini 10, 12, 13, 14, 15, hanya 16-nya ada 17, 18 ya. Jadi kita baca 10 sampai 18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dalam suatu penglihatan. Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15, tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16-nya tidak usah ya. Lalu ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan kita ketik juga selaput, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ini 10 sampai 16. Sebagai pertanyaannya, mengapa Yesus tidak mengajar Saulus secara langsung untuk menguji kerendahan hati Saulus? Ia harus mendapat pengajaran dari orang Kristen biasa. Ananias itu orang biasa ya. Dia bukan rasul, diaken dan sebagainya, tetapi dia cuma disebut sebagai murid Tuhan di dalam ayat yang ke-10. Sebagai penerapan, saudara, banyak orang tidak mempunyai kerendahan hati dalam belajar firman. Atau mereka minta diajar langsung oleh Tuhan, atau mereka merasa sudah cukup untuk mengerti dan sebagainya. Orang yang seperti ini tidak akan bisa maju dalam pengertian firman Tuhan. Jadi dalam belajar firman Tuhan kita harus punya kerendahan hati. Karena orang yang lebih rendah tingkatnya dari kita pun bisa mengajar kita. Memang tidak selalu benar ya, tetapi kalau dia belajar dari Tuhan atau dari orang lain yang benar, maka sangat mungkin bahwa orang yang ada di bawah kita itu bisa mengajar kita. Saya lanjutkan dengan apa yang dilakukan oleh Ananias. Poin A, pertama yang memberitakan Injil atau mengajar Saulus. Kita lihat itu di dalam Kisah Rasul 22 ayat 13 sampai 16. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan sekitar itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Jadi ini pengajaran yang diberikan oleh Ananias kepada Saulus ya. Mungkin sekali ajarannya lebih panjang dari ini karena kita pujinya seringkali meringkas ya. Ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai dengan, Kisah Rasul 26 ayat 16 sampai dengan 18. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikuduskan. Jadi saudara, kalau orang-orang muslim itu berkata Paulus palsu dan sebagainya, itu jelas-jelas tak tahu dari mana mereka dapat, itu ngawur habis-habisan ya. Paulus yang mendirikan kekristenan, ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus dan macam-macam hal yang konyol yang menunjukkan kebodohan yang luar biasa dalam Alkitab ya.
Atau mereka sengaja, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas omongan mereka semua kacau balau kalau sudah berbicara tentang Paulus ini paling parah ya. Dia pakai rasul palsu dan sebagainya. Padahal Paulus memang melihat Tuhan di dalam kisah Rasul 9 ini yang dia ceritakan atau sharingkan dalam kisah 22 dan kisah pasal 26. Jadi dia bukan rasul palsu, dia dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk menjadi alatnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalaupun dia juga memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tetapi fokusnya dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Sebaliknya Petrus, Yakobus dan Yohanes itu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Laki-laki itu cuma fokus ya. Petrus, Yakobus dan Yohanes itu juga memberitakan Injil kepada orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Tetapi fokus mereka pada orang-orang Yahudi, kalau Paulus fokusnya pada orang-orang non-Yahudi. Jadi Tuhan itu punya rencana untuk tiap-tiap orang, yang ini untuk memberitakan Injil kepada siapa, yang ini untuk memberitakan Injil kepada siapa. Sebagai catatan, rupa-rupanya dalam kisah Rasul 26 ayat 16 dan 18, Paulus menyikat cerita dan tidak menceritakan tentang Ananias. Sehingga apa yang Ananias katakan, ia ceritakan seakan-akan merupakan kata-kata Yesus secara langsung. Poin B, yang menembakkan Saulus dengan tangan sehingga Saulus sembuh dengan dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk dalam rumah itu. Yang menumpangkan tangannya kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Poin C, sudah perhatikan bahwa sekalipun pada saat itu Paulus penuh dengan Roh Kudus, tetapi dia tidak berbahasa roh. Jadi kalau orang dari gereja katakan Pentecostal atau Bethel itu banyak yang mengatakan bahwa kalau penuh dengan Roh Kudus itu harus bicara bahasa roh. Paulus di sini penuh Roh Kudus, tapi dia tidak berbicara dalam bahasa roh. Memang belakangan dia berbicara dalam bahasa roh ya. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Dan ya, saya cari ayatnya ya. Ini ya. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi dia memang berbahasa roh, tapi tidak pada saat dia kepenuhan Roh Kudus di sini ya. Dalam poin D, dia membaptis Saulus ayat 18 pada Ananias atau jemaat biasa. Kita lihat dalam ayat 18 dan sekitar itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Memang sebetulnya kitab suci tidak pernah memberikan ketentuan bahwa yang boleh membaptis hanyalah pendeta ya. Tapi ini boleh dikatakan dipraktekkan oleh hampir semua gereja atau betul-betul semua gereja. Penginjil tidak boleh membaptis ataupun memimpin perjamuan kudus atau memberkati pernikahan. Yang boleh hanya pendeta. Nah itu apakah itu menambah Alkitab? Itu tidak ya. Sebetulnya itu bukan menambah Alkitab, tapi demi keteraturan. Kalau semua orang boleh baptis anaknya sendiri, maka timbul kekacauan di dalam gereja itu ya. Demikian juga kalau eh, semua orang boleh memimpin perjamuan kudus, semua orang boleh memberkati pernikahan, ini kacau balau gerejanya nanti. Jadi peraturan itu memang ditambahkan oleh gereja supaya terjadi keteraturan dan supaya tidak terjadi hal-hal yang kacau balau di dalam gereja dalam persoalan baptisan, perjamuan kudus dan pernikahan. Semua ini membuat Saulus menjadi orang Kristen. Memang tidak semua orang harus mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Saulus itu. Tetapi setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh harus pernah bertemu dengan Yesus dalam tanda petik. Tentu bukan bertemu secara pribadi seperti yang Saulus alami ya. Tapi kita harus bertemu dengan Yesus secara pribadi. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya Kristen sejak lahir. Sejak lahir semua kita itu anak setan. Dan mesti ada suatu titik di mana kita mendengar Injil entah dari siapa. Dan Tuhan mempertobatkan kita dan kita percaya pada Yesus. Dan itu yang saya katakan bertemu dengan Yesus.
Jadi saudara, kalau saudara mundur lihat ke belakang terus, pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Ada banyak orang Kristen yang menyatakan dia sebagai Kristen sejak kecil atau sejak lahir. Dan ini sama sekali tidak mungkin. Semua orang lahir sebagai anak setan atau manusia berdosa atau musuh Allah. Harus ada saat dalam hidup orang Kristen yang sejati di mana dia dalam tanda petik bertemu dengan Yesus. Karena kalau tidak, maka dia bukan orang Kristen, dia bukan anak Allah, dia tetap adalah anak setan. Dan dia akan masuk ke neraka bersama-sama dengan setan pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya. Kalau saudara belum pernah bertemu dengan Yesus, maka datanglah saat ini kepadanya dan terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, hidup Saulus setelah pertobatan. Poin yang pertama, dia mau bersekutu dengan sesama saudara seiman. Ayat 19b dan ayat 26a. Kita baca seluruh ayat 19 dan 26 saja ya. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ini ada sesuatu yang wajar kalau mereka takut ya. Karena dia memang sangat terkenal, dia suka tangkapi, siksa, dan bunuh orang-orang Kristen, paksa menyangkal imannya, dan macam-macam hal yang seperti itu. Maka mereka tentu saja pertama-tama takut. Nah, jangan-jangan dia itu cuma nyamar jadi orang Kristen lalu mau nangkap kita. Itu sangat bisa ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang harus ditiru dari Paulus ya. Saudara mau bersekutu dengan sesama orang Kristen. Eh, Memang orang Kristennya mula-mula takut pada Saulus. Poin A, Ananias sendiri mula-mula juga takut dalam ayat 13 dan 14 yang sudah kita pelajari di atas. Dan poin B, orang Kristen yang di Yerusalem juga takut, ini yang dalam ayat 26 ini. Tetapi akhirnya mereka bersatu. Pertama, Ananias menyebut Saulus saudaraku dalam ayat yang ke-17. Kedua, orang Kristen Damsyik menolong Saulus di dalam ayat yang ke-25. Ketika Barnabas menerima Saulus dalam ayat yang ke-27, dan keempat, orang Kristen Yerusalem menerima dan bahkan menolong Saulus. Kita lihat dalam ayat 28 sampai dengan 30. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajak dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi jelas Paulus bisa bahasa Yunani ya. Dan bukan hal yang aneh bahwa orang-orang zaman itu bisa bahasa Yunani, bahkan juga orang-orang yang tinggal di Israel. Kalau Saulus ini kan berasal dari Tarsis ya. Tapi orang-orang yang tetap tinggal di Israel itu bisa bahasa Yunani karena mereka dijajah oleh Romawi yang menggunakan bahasa Yunani sebagai bahan pembicaraan. Kalau Romawi yang kelas tinggi itu menggunakan bahasa Latin. Tapi bahasa pembicaraan bagi orang-orang kelas bawah itu menggunakan bahasa Yunani. Dan itu menyebabkan orang-orang Yahudi yang di bawah penjajahan Romawi itu juga bisa berbahasa Yunani. Kalau ditanya apakah Yesus berbicara bahasa Yunani, tentu saja iya. Bukan sebagai Allah ya, tapi sebagai manusia. Karena di bawah penjajahan Romawi semua bisa bahasa Yunani. Kan itu jangan heran kalau Petrus dan sebagainya itu menulis perjanjian baru di dalam bahasa asli bahasa Yunani. Mereka berbicara dalam bahasa Arab pada umumnya, tetapi mereka menulis di dalam bahasa Yunani. Uh, Tentu ada tujuan atau maksud dari Tuhan ya bahwa mereka menulis Alkitab dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang grammarnya itu paling jelimet ya. Sehingga bisa bisa menunjukkan secara tepat apa yang dimaksudkan. Dan itu tidak bisa digantikan dengan bahasa Inggris karena grammar bahasa Inggris tidak bisa menampung grammar bahasa Yunani yang jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Dan memang dipilih bahasa Yunani karena grammarnya yang begitu rumit itu bisa menjelaskan kalimat itu secara sangat-sangat tepat gitu ya. Pada waktu diterjemahkan ke bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia yang tidak mempunyai gramatika dalam tenses dan sebagainya, maka semuanya itu tidak mungkin diterjemahkan dengan tepat. Saya lanjutkan, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus.
Sebagai penerapan saudara, kalau ada orang yang bertobat, sekalipun dulunya dia anti Kristen, maka kita harus menerima dia dan mau bersekutu dengan dia. Bahkan kalau dia tuh orang yang dulunya orang yang brengsek, orang yang buruk, ya penjahat kayak pelacur kayak. Tapi kalau dia kita tahu dia betul-betul bertobat, kita harus mau menerima dia. Tapi juga saudara perlu waspada untuk tidak sembarangan percaya kepada orang yang mengaku dirinya dulu beragama lain, tapi lalu bertobat dan dimusuhi atau diusir keluarganya, dan karena itu membutuhkan pertolongan atau uang. Saudara, ada banyak penipu yang menggunakan kedok bahwa pertobatan seperti ini. Jadi jangan sembarang percaya kepada orang itu, hanya boleh percaya kalau sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orangnya memang betul-betul bertobat. Saya sendiri pada waktu saya baru pulang dari Amerika itu baru berapa bulan itu saya tidak ingat ya. Saya didatangi oleh seorang suku Ambon saya kira itu ya, yang mengaku bernama Johnny Rompis dan uh, dia mengaku bahwa dia di penjara bersama dengan Yusuf Roni yang baru saja meninggal itu ya. Dan dalam penjara itu dia dipertobatkan oleh Yusuf Roni dan dia butuh uang untuk pergi ke Jakarta. Saya pikir saya harus menolong dia kalau dia tidak berdusta. Tapi bagaimana saya tahu dia berdusta atau tidak? Saya berdoa, saudara. Tuhan, aku mau nolong dia. Tentu saja berdoa dalam hati ya. Tuhan, aku mau nolong dia, tapi aku tidak mau ditipu oleh dia. Kalau memang engkau menghendaki aku menolong, gerakkan hatiku supaya aku menolong. Jadi saya tidak ada masalah menolong dia, tapi kalau dia bukan orang Kristen dan dia cuma menipu saya tidak mau. Dan dia juga mengatakan bahwa dia petinju. Saya bilang, oh kamu petinju, aku juga petinju. Dan saya lebih gede dari dia, saya lebih muda dari dia. Jadi dia tidak berani apa-apa dengan saya. Tapi waktu saya tunggu-tunggu tidak, saya sambil ngomong sambil terus berdoa, tapi tidak ada gerakan apapun dalam hati saya untuk menolong dia. Jadi akhirnya saya tidak menolong, saya cuma berikan dia uang untuk naik bemo berapa waktu itu cuma 2.000 atau apa saya tidak ingat lah. Dan suatu kali saya pergi ke rumah sakit Adil Sada karena kakak saya kan kerja di sana. Dia dokter dan juga banyak teman dokter dan saya kumpul dengan mereka dan saya ceritakan hal itu lalu satu dokter dia sebetulnya lebih besar dari saya tapi gembrot gitulah. Jelas bukan orang yang terlatih. Dia bilang, oh orang itu bajingan, aku juga didatangi. Malah aku diancam-ancam. Nah orang itu karena dia tidak bisa apa-apa, dia diancam-ancam. Karena saya mengaku saya juga seorang petinju, dia tidak berani ngancam saya. Ya tapi di sini poin saya saudara, banyak orang seperti ini ya. Ngaku bertobat, datang ke rumah seorang Kristen dan seringkali rumah seorang pendeta untuk minta bantuan karena dia setelah bertobat diusir oleh keluarganya dan sebagainya. Saudara pastikan dulu bahwa ceritanya dia benar, baru saudara menolong dan jangan menolong sebelum saudara yakin bahwa ceritanya dia itu benar. Ya, jadi saudara bisa tanya-tanya dia, katakanlah dalam tanda petik interogasi, dan tanya pertanyaan sama yang diulang-ulang. Kalau orang berdusta, seringkali nanti ceritanya akan kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi kita tahu dia berbohong pasti. Kalau perlu tanyakan siapa saksinya kalau kamu memang betul-betul bertobat. Ya, jadi jangan menolong sembarang orang, saudara. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengizinkan diri kita ditipu seenaknya sendiri. Karena kalau kita ditipu oleh mereka, nanti itu berlanjut. Dia nipu orang lain lagi, orang Kristen lain lagi, orang Kristen lain lagi. Mereka tahu, mereka mungkin tahu hukum dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius pasal 5 itu ya. Bentar ya. Ini ya.
Ada ayatnya sebagai berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat ini jelas tidak boleh diartikan secara mutlak. Ya, jadi ini dalam konteks kasih kan ya. Kalau kita melihat ini jangan melawan dan sebagainya, yang menampar berikan pipi kiri dan sebagainya, ini semua dalam konteks kasih sebetulnya ya. Bentar ya. Ini ya, kamu tak mendengar firman, kasihlah sama manusia, benci musuhmu. Dan kalau aku berkata, penuh kasihlah musuhmu, berdoa bagi mereka mengenai kamu. Konteksnya kasih, kalau kita memberi kepada orang yang meminjam untuk menipu, itu bukan kasih. Dia akan melanjutkan, oh berhasil menipu, dia akan melanjutkan menipu terus. Ya, jadi itu sama sekali bukan kasih kalau yang seperti itu. Jadi jangan sembarangan, oh ada ayat seperti ini ya harus beri, harus mau meminjamkan dan sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Yang kedua, saudara Paul, Saulus memberitakan Injil dalam ayat 20, 22, sampai 22, lalu loncat ke ayat 28 dan 29. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Saulus tetap bersama-sama mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Saya perhatikan ya, dia berbicara dan bersoal jawab. Ini jelas dia berdebat. Jadi orang-orang yang anti debat mesti baca hal ini ya. Stefanus itu debat, Paulus itu debat, Apolos itu berdebat, Tuhan Yesus sendiri berdebat. Mengapa orang Kristen tidak boleh berdebat? Kita jelas boleh berdebat, apalagi kalau tujuan kita dalam berdebat itu memberitakan Injil. So, kalau berdebat itu jangan berdebat tentang hal-hal yang tinggi-tinggi, Tritunggal, Kristologi, apalagi berdebat dengan orang Muslim. Mereka tidak bakal ngerti, dijelaskan bagaimanapun tidak bakal ngerti. Berdebatlah tentang hal yang sederhana tapi bisa memberitakan Injil. Topiknya tuh yang mesti diperhatikan. Topik ini bisa digunakan untuk memberitakan Injil, ya atau tidak. Kalau ya, terimalah perdebatan itu dan dalam perdebatan itu beritakanlah Injil. Jadi tidak ada yang salah dengan seseorang berdebat. Sekarang kita masuk dalam poin A. Saul baru bertobat, tapi dia sudah memberitakan Injil. Bagaimana saudara? Saudara bukan baru bertobat, saudara sudah menjadi orang Kristen lama kan? Sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun mungkin, tapi tidak pernah memberitakan Injil. Bagaimana kalau saudara dipandang dengan Paulus ini? Dia baru bertobat, dia langsung memberitakan Injil. Yesus diberitakan sebagai anak Allah, Yesus diberitakan sebagai Mesias. Ini kata-kata dari Charles Spurgeon. Aku tidak mau percaya bahwa engkau sudah merasakan madu Injil jika engkau bisa memakan semuanya sendirian. Tidak mau atau tidak akan ya. Saya tidak tahu kata will ini harus diterjemahkan mau atau akan. I will not believe that you have tasted the honey of the gospel if you can eat it all yourself. Ya kalau madu Injil, Injil digambarkan sebagai madu karena Injil itu manis sekali ya. Dan kalau kamu merasakan kemanisan dari Injil, lalu kamu bisa memakan semua sendirian. Spurgeon berkata, aku tidak mau atau tidak akan percaya bahwa engkau sudah merasakan sungguh-sungguh madu Injil itu. Kalau betul-betul sudah merasakan madu Injil itu, kamu pasti akan memberitakan Injil. Tidak bisa tidak. Seorang lain berkata, ini kata-katanya indah di dalam bahasa Inggris ya. Christ alone can save this world, but Christ can't save this world alone.
Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan dunia ini. Tentunya bukan ya, benar ya. Kristus sendiri bisa menyelamatkan dunia ini. Tetapi Kristus tidak bisa menyelamatkan dunia ini sendirian. Jadi karena apa? Karena dia menyelamatkan dunia ini melalui kita. Sebetulnya dia bisa menyelamatkan sendiri, tapi dia mau menyelamatkan dunia ini melalui kita. Ya, saya sebetulnya kata-kata tidak bisa ini agak terlalu keras ya. Kristus tentu saja bisa dan itu ada dalam kalimat yang pertama ya. Kristus sendiri bisa menyelamatkan dunia ini. Tapi Kristus tidak bisa menyelamatkan dunia ini sendirian. Tentunya ini lebih baik dikatakan tidak mau ya menyelamatkan dunia ini sendirian. Jadi saudara, dia tentu saja bisa, tetapi dia tidak mau. Itu bukan cara dia. Dia mau menyelamatkan dunia ini menggunakan saudara atau menggunakan manusia atau menggunakan orang Kristen atau hamba Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita memberitakan Injil. Karena kita masuk dalam poin B, Saulus menghadapi permusuhan dalam ayat 23, 24, dan 29. Lalu bandingkan dengan ayat yang ke-16. Kita baca ayat 23, 24, dan 29 lebih dulu. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Perhatikan ya, orang ini baru bertobat, dia memberitakan Injil dan dia sudah mau dibunuh. Itu kefanatikannya orang Yahudi yang luar biasa ya. Mereka anti sekali dengan Kristen karena mereka percaya pada agama mereka sendiri yang tidak bisa memberikan keselamatan. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Lontar ke 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini sudah dikatakan oleh Yesus kepada Ananias pada waktu Ananias diutus untuk menyembuhkan Paulus dari kebutaannya dan membaptis dia. Jadi Yesus mengatakan orang ini adalah orang pilihan bagiku untuk memberitakan Injil kepada orang bangsa-bangsa lain ya. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Orang yang diutus untuk memberitakan Injil oleh Yesus dan dia betul-betul melaksanakan pengutusan itu, dia betul-betul memberitakan Injil, tidak mungkin tidak banyak penderitaan. Pasti banyak penderitaan. Pelayanan yang lain mungkin tidak terlalu banyak penderitaan, tetapi pelayanan pemberitaan Injil itu paling banyak penderitaan. Mengapa? Karena penginjilan itu pada dasarnya kita menghasut orang-orang yang adalah anak setan untuk mengkhianati bapak mereka yang lama dan percaya kepada Kristus sehingga menjadi anak-anak Allah. Karena itu penginjilan adalah pelayanan yang paling dibenci oleh setan. Siapapun yang memberitakan Injil, saudara harus dibenci oleh setan, pasti dibenci oleh setan. Dan siapapun yang memberitakan Injil, kalau kita tahu untuk memberitakan Injil, kita harus selalu mendoakan dia. Memang orang Kristen yang memberitakan Injil tidak mungkin tidak dimusuhi. Saulus juga demikian, tetapi dia pantang mundur. Jadi saudara jangan mundur ya pada waktu dimusuhi atau apapun. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C. Pemberitaan Injil yang Saulus lakukan membuat orang-orang yang melihatnya menjadi heran di dalam ayat 21. Mereka heran atas perubahan hidup yang begitu drastis dalam hidup Paulus atau Saulus. Kita baca ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Saudara, sebagai penerapannya, orang dunia zaman sekarang sering heran melihat hidup orang Kristen. Bukan karena hidup orang Kristen berubah ke arah yang positif, tapi justru karena hidup orang Kristen tidak berbeda dengan orang dunia. Ini betul-betul memalukan. Dan Paulus itu berbeda. Ya,
Mereka heran atau perubahan hidup yang begitu drastis. Ini bukan perubahan hidup ke arah negatif, tapi ke arah positif. Dia yang tadinya menangkapi, membunuh, menyiksa. Sekarang dia juga justru memberitakan Injil yang tadinya dia benci. Jadi saudara, jadilah seperti Paulus ya. Perubahan hidup itu harus ada. Baik dalam persoalan Injil, dalam persoalan kitab suci, firman Tuhan, dalam persoalan Yesus, di dalam persoalan tentang Allah Tritunggal, dan macam-macam hal seperti itu. Dalam persoalan pelayanan, dalam persoalan pergi ke gereja, dalam persoalan baptisan, kita harus punya perbedaan sebelum kita percaya dan setelah kita percaya. Kalau tidak ada perbedaan sama sekali, kita belum pernah jadi Kristen. Ingat bahwa perubahan hidup adalah ciri orang Kristen yang sejati. Karena dia pasti orang percaya itu punya Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan mengeluarkan buah roh. Dan karena itu pasti harus ada perubahan ke arah positif di dalam diri orang itu. Memang tetap dia pasti berbuat dosa karena sebagai manusia kita tidak akan lepas dari dosa sampai kita mati baru kita disempurnakan. Tapi tetap harus ada perubahan hidup ke arah positif di dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan kita. Kalaupun tidak bisa dilihat oleh orang lain, kita sendiri harus tahu adanya perubahan itu. Nah, saudara, adakah perubahan hidup dalam diri saudara? Sejak saudara menjadi orang Kristen, kalau tidak ada, bertobatlah sekarang juga. Percaya kepada Yesus, karena saudara belum pernah percaya kepada Kristus kalau tidak ada perubahan. Saya berikan contoh-contoh ya, dalam perubahan apa yang dibutuhkan ya. Dalam kerajinan berbakti, ikut pemahaman Alkitab, bersaat teduh. Nah, ada apa dua, dalam memberi persembahan. Dulu pelit sekali kalau memberi persembahan atau tidak mau memberi persembahan. Sekarang menjadi royal dalam memberikan persembahan. Dan seharusnya kita itu royal dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan kepada pendeta ya. Kalau ke gereja itu pendetanya kaya raya, naik Lamborghini, naik Rolls Royce, naik Bentley dan sebagainya, jangan berikan persembahan ke gereja model seperti itu. Itu pendeta memperkaya dirinya sendiri dengan persembahan itu. Saya tetap setuju persembahan persepuluhan, tapi jangan berikan kepada gereja-gereja yang seperti itu atau gereja-gereja yang sesat. Berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang benar, atau maksud saya kepada gerejanya ya. Dan persembahan persepuluhan tidak boleh diambil oleh pendetanya. Pendeta hanya diberikan biaya hidup dan tidak peduli ada persembahan persepuluhan masuk sebanyak 1 triliun. Pendeta tetap biaya hidupnya itu tetap. Jadi persembahan persepuluhan itu masuk ke gereja, pendeta tidak boleh mengambil persentase, bahkan 1 per mil pun tidak boleh. Jadi saudara hati-hati dalam memberikan persembahan. Saudara jadi orang yang sangat bodoh kalau memberikan persembahan kepada gereja yang sesat. Itu sama dengan menolong setan ya. Lalu juga dalam hal dusta, zina, benci atau dendam, iri hati, cinta uang, fitnah, gila hormat atau sombong, caci maki, kata-kata kotor, malas atau tidak berdisiplin, merokok, berjudi, mabuk, dan sebagainya. Ini semua harus dibuang dari kehidupan kita. Memang saya sudah katakan tadi, setiap orang punya kelemahan ya. Bisa saja ada 1 2 kelemahan yang saudara tidak bisa buang, tetapi sedikitnya mesti ada yang bisa saudara buang. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, saudara bukan orang Kristen. Yang keempat, saudara, dalam hal pelayanan, pemberitaan Injil dan sebagainya. Kalau dulu tidak mau melayani, tidak pernah ada pelayanan sama sekali, saudara harus melayani. Gereja itu anggota tubuh Kristus. Kalau satu anggota tidak mau bekerja, semua akan terpengaruh. Bayangkan kalau kaki saya yang kanan saja tidak mau melangkah, bagaimana saya bisa pergi kemana-mana? Harus pakai apa itu tongkatnya orang yang patah kaki dan sebagainya itu menyulitkan semua saudara. Bagaimana kalau kedua kaki tidak mau bekerja? Sekalipun tangan bekerja, semua bekerja. Tapi kalau kaki dua-dua mau bekerja, celaka kita. Atau kakinya mau bekerja, tapi tangannya dua-dua mau bekerja, sama saja kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Akankah orang-orang di sekitar saudara melihat perubahan hidup saudara? Maukah saudara berubah? Mintalah Tuhan mengubah hidup saudara. Tentu saja saudara-saudara percaya ya. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak bisa minta perubahan hidup. Sehingga saudara pun bisa memuliakan Tuhan sama seperti Saulus. Sebagai catatan saudara, Lukas tidak menceritakan tentang kepergian Paulus ke tanah Arab. Itu ada di dalam Galatia 1 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan mulai ayat 15 sampai dengan 18 supaya saudara melihat konteksnya ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Ya perhatikan ya, Paulus itu dipilih sejak kandungan ibunya. Ini sebetulnya ayat yang cocok untuk predestinasi ya. Dia telah dipilih sebelum dia lahir. Dan tentu saja sebetulnya dipilih sejak Minus tak teringga. Nah kalau dia dipilih memanggil sebagai rasul, apalagi rasul untuk menginjili orang-orang non-Yahudi, dia pasti harus dipilih menjadi orang Kristen dulu kan. Bagaimana mungkin dipilih menjadi rasul tapi tidak dipilih menjadi orang Kristen? Ya memang ada orang seperti itu, seperti Yudas, tapi Paulus kan betul-betul menjadi rasul yang sungguh-sungguh. Kalau Yudas ini rasul abal-abal. Saya ulang ya, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat pergi ke kemana? Ke tanah Arab. Kalau kita melihat kisah Rasul pasal 2, pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan Rasul-Rasul berbicara dalam bahasa roh dan sebagainya, itu ada orang-orang dari Arab, Yahudi yang tinggal di Arab dan sudah berbicara dalam bahasa Arab. Dan di sini laki-laki ada tanah Arab. Pasti Paulus tidak mungkin pergi ke tanah Arab tanpa melakukan penginjilan. Dia di Yerusalem saja dia menginjil, apalagi tanah Arab. Tidak bisa tidak. Tugas dia menginjili orang-orang di non-Yahudi ya. Dan tanah Arab ini ya meskipun ada orang Yahudinya, tapi pasti ada orang-orang non-Yahudinya. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi saudara, karena itu kalau memang Arab itu muncul sampai di dalam kisah Rasul 2 muncul dan dalam Galatia 1 ini muncul, jelas ada orang-orang Kristen Arab. Hasil pertobatan dari hari Pentakosta yang 3.000 itu mungkin sekali ada orang-orang Arabnya. Dan di sini Paulus menginjili pada orang-orang Arab. Lalu mereka menggunakan kata apa untuk kata Allah? Yang orang Muslim diklaim sebagai milik mereka. Mereka menggunakan kata Allah itu. Jadi orang Kristen menggunakan kata Allah, orang Kristen Arab itu menggunakan kata Allah jauh lebih dulu sebelum Islam ada. Karena diklaim seenaknya udahnya mereka sendiri menjadi nama Tuhan mereka dan orang Kristen tidak boleh pakai. Dan bukan hanya kata Allah yang tidak boleh pakai. Coba bayangkan Kak, tonton kalau saudara nonton di YouTube atau di TikTok ya. Mereka tidak pernah mau menggunakan kata Alkitab. Pertama karena kata Alkitab itu bahasa Arab. Dan kedua kata Alkitab itu kata mereka ya, kata mereka itu merupakan kata lain dari Al-Quran. Saya tidak tahu itu benar apa enggak. Juga kalau mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Kejadian 1 ayat 1 ya, mereka tidak pernah mengatakan kata ayat. Ayat itu bahasa Arab. Jadi mereka mengatakan Kejadian 1 nomor 1. Kata ayat diganti dengan kata nomor. Jadi seakan-akan semua kata Arab itu hanya orang Islam yang boleh pakai. Kan konyol. Apakah bahasa punya agama? Tapi begitu mereka semua perhatikan, Donditan dan sebagainya, tidak pernah menyebut Alkitab. Bible kalau nyebut. Mereka tidak bisa ngomong bahasa Inggris, mereka ngomong Bible, Bible. Dan lanjutkan dengan 18, lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya.
Ada bermacam-macam pandangan tentang kapan kepergian ke tanah Arab itu terjadi. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi dalam ayat 19b dari teks yang sedang kita bahas ya, Kisah Rasul 9 ayat 19b. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi antara ayat 19 dan ayat 20. Ada juga yang mengatakan bahwa itu terjadi dalam ayat 23. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa itu terjadi setelah ayat 25. Kita tidak tahu dengan pasti, yang pasti dia pernah pergi ke tanah Arab ya. Ini saya tanyakan kepada ChatGPT, pertanyaan kapan Paulus pergi ke tanah Arab, Galatia 1:17, dan apa yang dia lakukan di sana. Pertanyaanmu sangat penting karena menyangkut masa awal pelayanan Paulus yang tidak banyak dijelaskan secara rinci dalam Kisah Para Rasul. Pertama, kapan Paulus pergi ke tanah Arab? Dalam Galatia 1:17, Paulus menulis, juga aku tidak pergi ke Yerusalem kepada mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku segera ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Dari konteks Galatia 1:15-18, kita bisa menyimpulkan pertama poin A, Paulus bertobat, Kisah 9:1-19. Nah, setelah bertobat itu dia tidak langsung ke Yerusalem tapi ke tanah Arab. Setelah poin C, lalu setelah dari tanah Arab dia lalu kembali ke Damsyik. Dan poin D, pada setelah 3 tahun ia naik ke Yerusalem, itu adalah Galatia 1 ayat yang ke-18. Ya, ini ke Yerusalem. Damsyik, lalu Yerusalem. Dengan demikian, Paulus pergi ke tanah Arab segera setelah pertobatannya dan sebelum ia kembali ke Damsyik. Ini berarti peristiwa ini terjadi dalam 3 tahun pertama setelah pertobatannya. Banyak penafsir memperkirakan ia berada di tanah Arab selama beberapa bulan hingga mungkin 2 tahun, meskipun Alkitab tidak memberi kepastian. Poin yang kedua, apa yang Paulus lakukan di tanah Arab? Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit. Tetapi ada beberapa interpretasi atau tafsiran yang diajukan oleh para penafsir reform dan konservatif. Poin A, waktu untuk pernyataan pribadi dari Kristus. Berdasarkan Galatia 1:11 dan 12. Injil yang kuberitakan itu bukan berasal dari manusia, tetapi oleh penyataan Yesus Kristus. Banyak yang percaya bahwa di tanah Arab, Paulus menerima pengajaran langsung dari Kristus. Sekalipun tidak pernah disebutkan ya. Sebagai para rohani terhadap pengajaran para rasul Yesus selama 3 tahun. Jadi mengapa orang mengatakan 3 tahun? Karena para rasul juga belajar dari Yesus selama 3 tahun atau 3 tahun setengah lah kira-kira ya. Poin kedua, beberapa teolog seperti John Calvin dan Louis Berkhof cenderung menafsirkan bahwa di sana Paulus mengalami pembentukan pribadi dan penyataan ilahi yang intensif. Poin B, penyata pelayanan awal Paulus. Pertama, beberapa penafsir seperti F.F. Bruce dan William Hendrickson juga mengusulkan bahwa Paulus sudah memberitakan Injil tanah Arab, mungkin kepada komunitas Yahudi atau non-Yahudi di wilayah kerajaan Nabatea, Arabia Nabatea. Poin kedua, ini bisa menjelaskan mengapa Raja Aretas ingin menangkap Paulus di Damsyik. 2 Korintus 11 ayat 32-33. Karena kemungkinan Paulus sudah menimbulkan kekacauan di wilayah kekuasaan Aretas sebelumnya atau tanah Arab. Ini saya tulis sendiri yang bawah ini ya. 2 Korintus 11 ayat 32-33. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jadi mungkin penginjilan yang dia lakukan dianggap sebagai pengacauan ya. Mereka mungkin beragama lain, saya tidak tahu beragama apa. Yang jelas Islam belum ada pada saat itu ya. Tidak tahu agama apa si Raja Aretas itu. Tapi pokoknya yang kelihatannya jelas bukan Kristen. Jadi dia menganggap ini mengacau, orang ini mesti ditangkap, tapi Paulus bisa melarikan diri dan tidak bisa ditangkap. Sekarang kita masuk dalam poin C, Arab yang dimaksud sama dengan wilayah Nabatea, bukan Jazirah Arab. Tanah Arab dalam konteks ini bukan Saudi Arabia sekarang, tetapi lebih ke arah wilayah timur atau selatan Damsyik.
yaitu wilayah kerajaan Nabatea yang ibu kotanya adalah Petra. Kesimpulan, pertama waktu. Dalam 3 tahun pertama setelah pertobatan Paulus, kemudian besar antara tahun 34 sampai 34, 36, 34, 35, 36 ya. Kedua tempat, tanah Arab sama dengan wilayah Nabatea, bukan Arab Saudi sekarang. Ketika kegiatan kemungkinan besar gabungan antara poin A, menerima penyataan pribadi dari Kristus untuk mempersiapkan dirinya menjadi rasul, dan poin B, pelayanan awal yang mungkin menimbulkan konflik dengan pihak berwenang setempat Raja Aretas. Jadi saudara, kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini dan kita sudah melihat bagaimana pertobatan Paulus yang begitu luar biasa dari orang yang begitu jahat. Kalau Tuhan memang mau mempertobatkan, tentu Tuhan bisa. Dia melakukan suatu mujizat, menambahkan diri Yesus, apakah itu penglihatan atau tidak, saya tidak ngerti, tapi pokoknya Paulus yang melihat Yesus, mendengar suara Yesus, dan akhirnya dia itu dipertobatkan. Dan ini juga jelas bisa dijadikan dasar dari doktrin predestinasi. Kenapa dia tidak menampakkan diri kepada Firaun dan menginjili Firaun? Karena Firaun bukan orang pilihan. Tapi Paulus adalah orang pilihan, dan karena itu Yesus menginjili secara langsung. Karena dia jahat, orang takut menginjili dia. Siapa berani menginjili dia? Jadi Yesus yang menginjili langsung. Itu tindakan yang tidak umum, karena biasanya dia menggunakan manusia untuk menginjili orang lain. Tapi karena Paulus ini seorang yang sangat jahat pada saat itu, maka Yesus akan menginjil sendiri. Jadi saudara, pertanyaan saya, kenapa Paulus diinjili, Firaun tidak? Karena Paulus adalah orang pilihan, sedangkan Firaun adalah reprobate. Dan Paulus itu begitu dia itu bertobat, dia langsung memberitakan Injil. Juga dia bersekutu dengan sesama saudara seiman. Menunjukkan hidup yang mengalami perubahan secara drastis ya. Dari penganiaya orang Kristen, dia bersekutu dengan orang Kristen. Dari kebencian terhadap Injil, dia sekarang memberitakan Injil. Saudara, apakah ada perubahan Nabi saudara? Memang perubahan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi itu adalah sinergisme ya. Bukan mono, mono, mono ya. Tapi sin itu together with LK itu. Jadi pengudusan dua belah pihak bekerja. Roh Kudus memang bekerja. Tanpa dia kita tidak bisa masuk. Tapi kita juga harus bekerja. Belajar firman Tuhan, berdoa, membuangi dosa, dan juga tidak kumpul dengan orang-orang yang menyebabkan kita berbuat dosa dan sebagainya. Mau saudara percaya kepada Kristus bagi yang belum percaya, dan mau saudara berubah seperti Paulus bagi saudara yang sudah percaya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mau kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar sebagian dari firman Tuhan. Dan kami bisa sudah mempelajari tentang pertobatan Paulus yang begitu drastis, perubahan hidupnya yang juga begitu drastis, sampai dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, dan bahkan mati syahid. Memang tidak semua kami harus mengalami mujizat, tapi semua kami harus mengalami pertemuan dengan Kristus, atau kami bukan orang Kristen. Kalau ada di antara kami yang belum pernah mengalami pertemuan secara rohani dengan Kristus, tolong supaya mereka bisa bertemu dan diselamatkan. Baik kami yang sudah percaya, tolong kami ditumbuhkan dan dewasakan, dan mengalami perubahan drastis ke arah positif dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.